jidiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kelas ini pembacaan Al-Qur'annya dari segi tajwidnya Siti Aisyah sudah sangat bagus ya. Teman-teman yang anak-anak yang lain jangan lupa belajar tajwidnya juga. Mungkin bisa nanya sama ibu atau sama Siti Aisyah, boleh ya. Nah, karena hari ini cuacanya bagus, kita absen terlebih dahulu ya. Adinda, Hadirah. Bila, Hadirah. Tisa, Hadirah. Senja, Hadirah. Siti Aisyah, Hadirah. Winsa, Hadirah. Cesa, Hadirah. Wahyu. Wahyu gak masuk ya? Kemana? Sakit apa? Alfa. Alfa. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Al-Quran. Masya Allah. Pada sehat ya hari ini? Gak ada yang sakit? Dan Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok Al-Quran. Nah, dalam pokok Al-Quran ini ada apa aja? akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan. Oke. Coba ibu tanya. Ada yang tahu nggak ini gambar apa kira-kira? Coba dia mati. Ayo, kalian tuh? Sedang jualan. Belinya. Ini namanya bermuamalah. Kalau yang sampingnya? Haji. Pinter, ibadah naik. Haji. Nah, pokok-pokok dalam Al-Quran ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, Akidah, kemudian ibadah, dan muamalah, selanjutnya ada, akhlak, lalu ada hukum, kemudian sejarah, dasar ilmu pengetahuan. coba ada yang tahu nggak akidah itu apa? Angkat tangannya, akidah apa? Nggak tahu. Kalau sebelum nggak ada yang tahu akidah. Oke, kita jelasin dulu. Akidah ini adalah keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan kepada siapa sih? Keyakinan kepada kepada Allah. Jadi inti pokok dari ajaran akidah ini adalah tauhid. Bagaimana keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Rasulullah, kitab Allah. Nah, itu semua terangkum dalam rukun iman. Coba sebutin. Rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah, Cesa pinter. Rukun iman kedua? Iya. Iman ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, di dalam Al-Quran, keenam iman itu sudah tercantum. Sudah ada di dalam Al-Quran. Maka ketika kita tidak mengimani keenam itu, berarti kita apa? Imannya tidak sah. Tidak sah. Oke. Dalam Al-Quran, hal yang membahas tentang keimanan itu yang sering paling kita baca itu ada di surat Al-Ikhlas. Coba siapa yang baca surat Al-Ikhlas? Oke, bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih. Surat Al-Ikhlas itu membahas tentang keesaan Allah. Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lalu selanjutnya ada ibadah dan muamalah. Coba, yang tahu ibadah dan muamalah itu apa sih? Ada tahu nggak? Oke ya.
ibadah dan muamalah itu hubungan antara manusia dan Tuhan dan manusia dengan manusia. Hablum minallah dan juga hablum minannas. Jadi ketika kita ini dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah diatur dalam Al-Quran. Bagaimana segala sesuatu itu bisa menjadi ibadah. Kalau misalkan kita mau sholat, berarti kita harus tahu tata cara sholat. Ketika kita mau bermuamalah itu banyak dagang, antara pedagang dan penjual, antara penjual dan pembeli. Kemudian dengan teman kita, ya bagaimana kebaikan kita kepada teman kita itu termasuk dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini yang membahas tentang bab ibadah dan muamalah banyak sekali. Salah satunya itu dalam Quran surat Haji. Iya, pinter. Ayat berapa? Bunyinya gimana? Coba. Insya Allah, pinter ya Caca. Nah, ayat tersebut itu membahas tentang akidah, membahas tentang pokok Al-Quran yaitu ibadah dan muamalah. Selanjutnya ada akhlak. Kalau akhlak ini sudah tidak diragukan lagi ya, dalam Al-Quran itu pasti ada. Secara etimologi akhlak ini adalah perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Nah, secara terminologi akhlak ini adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul dalam tingkah kehidupan sehari-hari. Akhlak itu terbagi dari berapa sih? Dua. Yang pertama akhlak. Yang kedua? Oke, pinter. Mas Umar apa saya? Mas Umar? Akhlakul karimah dan akhlakul akhlakul karimah itu akhlak ya? Mas Umar? Nah, dalam Al-Quran yang membahas tentang akhlak ini ada di Quran surat Al-Ahzab. Gimana bunyinya? Ada yang tahu nggak? Oke, baca lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan juga kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam Al-Quran ini dicontohkan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai orang yang memiliki akhlak yang baik. Maka kita harus mencontoh dalam Al-Quran ini kita dianjurkan untuk meneladani atau mencontoh sikapnya siapa? Rasulullah. Yang keempat, di dalam Al-Quran ini ada pokok-pokok yang berisi hukum atau kaidah-kaidah dan ketentuan dasar yang menyeluruh bagi kehidupan manusia. Tujuan adanya hukum dalam Al-Quran itu untuk apa? Itu pedoman kepada manusia agar kehidupannya menjadi adil. Bayangin kalau di Al-Quran ini nggak ada hukum-hukum, nggak ada kaidah-kaidah. Orang yang nikah asal sembarang nikah. Di dalam Al-Quran itu kan banyak sekali hukum-hukum yang dibahas. Ada hukum perkawinan, hukum wasiat. Kalau misalkan nggak ada hukum dalam Al-Quran, kalau Al-Quran tidak berisi dengan hukum-hukum atau kaidah ketentuan, bayangin ada orang tua, ada ayah kandung yang menikahi anaknya. Dalam Al-Quran itu hukumnya apa? Ketika orang tua menikahi anaknya, hukumnya apa? Haram. Semua itu dibahas dalam Al-Quran. Banyak sekali hukum dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada sejarah. Al-Quran ini 70% berisi tentang sejarah. Sejarah itu apa? Masa lalu. Kenapa sih harus membahas masa lalu?
Padahal masa lalu mah dilupain aja ya. Iya. Kenapa harus dibahas? Karena dalam Al-Quran ini menjelaskan umat-umat terdahulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk memberikan pengalaman kepada umat yang setelahnya, memberikan pelajaran, mengambil ibrohnya atau hikmahnya dari perjalanan sejarah umat-umat yang terdahulu. Nah, selanjutnya dasar-dasar ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran ini kitab yang mengikuti perkembangan zaman tapi tidak mengubah isinya. Kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang ilmiah. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kesejahteraan manusia. Kayak misalkan mengenai penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan beribu-ribu tahun yang lalu. Tepatnya pada Quran surat Al-Alaq, wahyu pertama, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu dijelaskan bagaimana manusia tercipta dari subur darah, kemudian menjadi daging. Itu kan bukti-bukti ilmiah gitu yang baru ditemukan sekarang-sekarang gitu kan. Padahal zaman dulu ketika Al-Quran ini diturunkan belum ada dokter yang pakai alat-alat ilmiah, tapi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan beribu-ribu tahun ya lalu. Nah, kemudian apa aja sih perilaku orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman? Yang pertama itu terlepas dari kebodohan dan kesesatan. Sudah pasti ya Al-Quran itu menjadi pedoman bagi manusia. Jadi nggak mungkin nih kalau orang yang sudah mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu nggak mungkin tersesat. Yang kedua itu terhindar dari penyakit hati. Hati ini akan menjadi lembut. Kemudian yang ketiga, dada akan senantiasa lapang dan luas dalam petunjuk dari Allah. Bukan dadanya yang lebar, tapi artinya diluaskan rasa sabarnya, gitu ya. Apa maksudnya? Yang keempat, kehidupan ini akan senantiasa terarah menuju kebenaran. Al-Quran tadi sebagai petunjuk, gak mungkin Al-Quran itu memberikan petunjuk yang salah. Pasti Al-Quran itu memberikan petunjuk ke arah jalan yang benar. Ada yang berikutnya juga? Ada kehidupan akan senantiasa. Kalau nggak ada nanya, biar Ibu nanya ya. Kalau nggak ada yang nanya, biar Ibu yang nanya. Ada yang tahu nggak ini surat apa? Al-Ikhlas. Pinter. Al-Ikhlas itu dalam pokok-pokok Al-Quran membahas tentang apa? Apakah tentang akidah, apakah tentang ibadah? Apa itu? Allah Maha Esa itu berarti masuknya ke dalam akidah. Pokok-pokok Al-Quran dalam surat surat Al-Ikhlas itu membahas tentang akidah. Oke, dulu. Coba siapa ya? Bila sebutkan isi pokok Al-Quran adalah
Nih. Tadi kan yang ini baru jawab cuma baru 2. Sisanya 3, 4, 5, 6 itu dikerjain di rumah. Sebelum itu ibu membagi dulu. Jadi 3 kelompok. Ini ada berapa orang? 7. Sama Wahyu kan nggak masuk. Nanti kasih tahu sama Wahyu ya. Berarti 8 orang bagi 3 berapa? Ada yang 3, ada yang 2. Tugasnya itu kalian mempelajari tentang isi pokok Al-Quran, kemudian amati perilaku orang yang mengamalkan isi pokok Al-Quran. Tadi kan udah dijelasin sama ibu, orang-orang yang berperilaku Al-Quran itu ada orang yang misalkan kehidupannya sejahtera, itu kalian amati orang-orang. Misalkan Quinsa mengamati Dinda, mengamalkan Al-Quran gaya gitu ya. Setelah itu kalian perilaku yang diamati apa? Kalian catat nih, apa nih perilaku yang diamati? Apakah dia menjadi orang yang akidahnya kuat? Nah, kemudian tanggapan kelompok yang lain gimana? Dikasih tanggapan dulu kelompok kalian. Setelah itu jangan lupa diparah orang kuat. Minggu depan itu kumpul ke ibu dan kita presentasikan di depan. Oke? Oke. Ibu. Baik, Bu. Siap, Bu. Aktif ya, pas ini alhamdulillah. Jadi nggak ada yang bertanya ini. Ada. Oke, kita ambil kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada tangan deh, pas 10 nggak ada yang menyimpulkan. Kesimpulannya isi pokok Al-Quran itu semuanya ada berapa? 6. Yang pertama akidah, kedua karena waktunya sudah habis, sebelum ditutup, jangan lupa belajar, terus amalkan Al-Quran, pahami isi Al-Quran dan juga pelajari. Setelah dipahami, dipelajari, kemudian diamalkan. Oke. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga minggu depan kita masih bisa bertemu dan jangan lupa kerjakan tugasnya, jangan lupa belajar.